Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari kelas 3D, Prodi D4 Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Samarinda. Saya di sini akan bahas tentang kecurangan atau fraud. Materi yang akan saya bahas terdiri dari 4. Yang pertama dari kecurangan. Terdiri dari pengertian dari kecurangan, unsur kecurangan, penyebab terjadinya kecurangan, bentuk-bentuk kecurangan. Materi kedua, kita akan ngebahas tentang manajemen fraud. Terdiri dari definisi manajemen fraud dan gejala manajemen fraud. Materi ketiga, kita akan ngebahas tentang employee fraud yang terdiri dari definisi employee fraud dan gejala kecurangan karyawan. Yang keempat, kita akan ngebahas tentang computer fraud, terdiri dari definisi computer fraud, jenis kecurangan, tanda kecurangan, dan pencegahan dari kecurangan sendiri. Baik, kita akan ngebahas materi pertama, yaitu tentang kecurangan. Definisi dari kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat dengan sengaja dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak pelakunya. Menurut The Institute of Internal Auditor dalam Statement of Internal Auditing Standard nomor 3 Mei 1985 mendefinisikan kecurangan sebagai kecurangan yang didesain untuk memberi manfaat kepada organisasi, umumnya menghasilkan manfaat tersebut dengan mengeksploitasi sesuatu keuntungan yang tidak wajar atau tidak jujur yang mungkin dapat menipu pihak luar. Unsur-unsur dari kecurangan, yang pertama, harus terdapat penyajian yang keliru. Yang kedua, dari suatu masa lampau dan sekarang. Yang ketiga, faktanya material. Yang keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Yang kelima, dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak bereaksi. Yang keenam, pihak yang terluka harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajiannya. Dan yang terakhir, mengakibatkan kerugian. Penyebab terjadinya kecurangan adalah insentif atau tekanan. Yang kedua, adanya kesempatan, karena ada kesempatan. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi. Penyebab dari kecurangan terbagi menjadi dua, yaitu utama. Utama terdiri dari penyembunyian, kesempatan atau peluang, motivasi, daya tarik, dan keberhasilan. Sedangkan yang sekunder sendiri terdiri dari kurangnya pengendalian, hubungan antar pemberi kerja atau pekerja yang jelek. Yang ketiga, pembalasan dendam. Yang keempat, tantangan. Bentuk-bentuk dari kecurangan, yang pertama, kecurangan yang merugikan perusahaan. Maksud di sini, perusahaan yang menjadi korban kecurangan yang biasanya dilakukan oleh karyawan yang jenjangnya menengah ke bawah. Contohnya, penggelapan uang kas dengan cara menunda pencatatan penerimaan kas atau yang biasa disebut lapping. Yang kedua, kecurangan yang menguntungkan perusahaan. Biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang atas atau manajemen puncak. Contohnya, smoothing profit dengan pencatatan penjualan laba dan aset yang lebih besar. Yang ketiga, pencurian aktiva atau kekayaan selain daripada uang tunai. Yang keempat, pencurian uang dengan jalan tidak dipertanggungjawabkan sebagai penerima uang. Yang keempat, pencurian uang dengan jalan melakukan pengeluaran yang tidak sah. Definisi manajemen fraud.
merupakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan menengah atas atau lebih dikenal sebagai white collar crime. Tujuan dari white collar crime adalah untuk mencuri jumlah uang yang besar daripada jumlah yang kecil, dan modus operasinya dengan menggunakan teknologi dan komunikasi. Kecurangan manajemen dibagi menjadi dua, yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korupsi. Gejala-gejala dari manajemen fraud sendiri: yang pertama, keterlambatan laporan yang konsisten; yang kedua, manajer yang secara reguler mengerjakan tanggung jawab yang bawahannya; yang ketiga, ketidaktaatan terhadap arahan atau kebijakan dan prosedur perusahaan; yang keempat, manajer berurusan dalam masalah di luar ruang lingkup pusat laba mereka; yang kelima, pembayaran kepada pemasok didukung bukti kopi daripada asli; yang keenam, komisi tidak sebanding dengan kenaikan penjualan; dari fraud, yang pertama, kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan; yang kedua, kecurangan karyawan biasanya melibatkan perpindahan aset dari pemberi kerja, contohnya dari kecurangan karyawan, pencurian dalam bentuk kas dan barang, menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item. Gejala kecurangan karyawan: yang pertama, laba yang dilaporkan tidak meningkat sesuai dengan harapan; yang kedua, penyimpanan dalam barang jadi, bahan baku atau suplai; yang ketiga, peningkatan jumlah biaya operasi, biaya bahan, suplai atau upah yang tidak dapat dijelaskan; yang keempat, laporan tanpa nama dari transaksi yang diragukan dan dipertanyakan. Definisi komputer fraud: kecurangan dapat juga terjadi pada perusahaan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Ada beberapa untuk melakukan kecurangan. Yang pertama, menyalahgunakan komputer atau mencuri sumber daya komputer, memanipulasi data, mengubah atau menyalin catatan dasar data, mengubah perangkat lunak, atau menggunakan program yang tidak sah, menyadap data yang dikirimkan lewat sistem komunikasi. Yang pertama, kecurangan dari korporasi merupakan kecurangan yang dilakukan untuk atau terhadap suatu perusahaan. Tujuan kecurangan untuk memuaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Kecurangan korporasi biasanya dilakukan oleh pejabat eksekutif atau manajer pusat laba dan perusahaan publik. Kecurangan dari pelaporan keuangan. Yang kedua, merupakan penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai korban seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor, bahkan kompetitor. Yang ketiga, memanipulasi dan memalsukan data atau dokumen, menyembunyikan atau menghilangkan pengaruh transaksi yang lengkap dari catatan atau dokumen. Yang terakhir, mencatat transaksi tanpa substansi, contohnya menciptakan pesanan pelanggan yang palsu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kegagalan audit. Kegagalan audit terjadi saat auditor gagal memenuhi ekspektasi bahwa auditor dapat mendeteksi dan mengkoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan besar dalam penyajian informasi keuangan. Disebabkan oleh interpretasi auditor terhadap PABU, kesalahan interpretasi terhadap GAAP, dan yang terakhir karena adanya kecurangan. Tanda dari kecurangan sendiri yaitu pencatatan yang sengaja dirumitkan, penyajian yang tidak lazim menjelang atau pada tanggal neraca, perusahaan dalam keadaan sulit keuangan, terdapat banyak koreksi dalam pembukuan, pembatasan yang diberikan bagi auditor oleh karyawan, pencapaian SPT yang tidak didasarkan pada angka audit, seseorang menangani hampir semua transaksi yang penting.
pencegahan dari kecurangan, memberikan insentif yang memadai, penyederhanaan struktur organisasi, adanya internal check antara beberapa bagian yang berhubungan dengan memperhatikan pemisahan fungsi, supervisi dan pengawasan yang cukup, tersedianya catatan atau dokumen yang memadai, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.